Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya Hizatun Nabila dengan NIM 1830 1050 25. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri pada dilatasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang dilatasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu transformasi geometri. Transformasi sudah dikenal sejak lama, dimulai dari zaman Yunani. Transformasi geometri adalah suatu fungsi yang mengaitkan antar setiap titik di bidang dengan suatu aturan tertentu. Transformasi geometri ini meliputi translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau perkalian. Pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang dilatasi atau perkalian. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran mengenai dilatasi pada transformasi geometri ini. Yang pertama yaitu kita dapat menjelaskan arti atau konsep dan sifat-sifat geometri transformasi pada dilatasi. Yang kedua, kita juga dapat menentukan hubungan antara satu titik dengan titik hasil dilatasi. Dan yang terakhir, kita juga dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Baiklah, untuk materi pertama kita harus mengetahui apa itu dilatasi. Dilatasi adalah sebuah transformasi geometri yang mengubah ukuran benda, namun bentuk benda tersebut tetap atau tidak berubah. Contohnya kita bisa lihat pada sebuah miniatur mobil di mana ukurannya lebih kecil dari ukuran mobil yang sebenarnya. Faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun disebut dengan faktor dilatasi atau faktor skala, atau kita sebut juga dengan faktor pengalih, yang mana faktor skala ini biasanya disimbolkan dengan K. Perbesaran atau pengecilan suatu bangun oleh dilatasi membutuhkan suatu acuan yang disebut dengan titik pusat. Titik pusat ini biasanya kita simpulkan dengan titik P, A, B, yang mana titik pusat ini pada dilatasi dibagi menjadi dua, yaitu titik pusat P 0,0 dan P A, B. Baiklah, pada dilatasi ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu sifat dari dilatasi, yang kedua simbol dari dilatasi, dan yang ketiga cara perhitungan pada dilatasi, dan yang terakhir contoh soal dan pembahasannya. Langsung saja kita masuk pada sifat-sifat dilatasi. Dilatasi menyebabkan ukuran suatu bangun berubah kecuali untuk faktor skala K sama dengan 1, yang ukurannya akan tetap. Perubahan ukuran bangun dipengaruhi oleh besarnya faktor skala K yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bangun bayangan akan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dengan bangun semulanya. Yang kedua, jika K kurang dari -1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak atau berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semulanya. Yang ketiga, jika K sama dengan 1, maka bangun bayangan tidak mengalami perubahan ukuran dan letaknya. Yang keempat, jika K sama dengan -1, maka bangun bayangan tidak mengalami perubahan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semulanya. Yang kelima, jika K kurang dari 1,
lebih dari 0, maka bangun bayangan tersebut diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dengan bangun semulanya. Dan yang terakhir, jika K kurang dari 0 lebih dari -1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak atau berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Selanjutnya kita masuk pada simbol penulisan dilatasi. Terkadang pada soal kita sering menemukan atau beberapa soal tidak menuliskan kata-kata dilatasi, tetapi mengubahnya menjadi simbol. Berikut simbol yang mewakili dilatasi tersebut, yaitu simbol D, O,K yang artinya dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Simbol D, P, A, B, K yang artinya dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Selanjutnya kita masuk pada cara perhitungan dilatasi. Setiap jenis transformasi geometrik, proses perhitungannya dapat diubah dalam bentuk matriks transformasi geometri. Di dilatasi ini, kita menggunakan faktor skala K yang memiliki matriks transformasinya yaitu M sama dengan K00 K. Dari cara perhitungan dilatasi ini terdapat beberapa dua titik pusat. Yang pertama, titik pusat 0,0. Maka dilatasinya matriks X absen Y absen sama dengan matriks K00K dikali matriks XY. Yang kedua, titik pusat P, A, B, di mana titik pusat P, A, B, maka cara mencari dilatasinya adalah X absen dikurang A, matriks Y absen dikurang B sama dengan matriks K00K dikali matriks X kurang A, Y dikurang B, atau matriks X absen Y absen sama dengan matriks K00K dikali matriks X kurang A, Y dikurang B ditambah matriks AB. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah persegi ABCD yang memiliki titik sudut yakni A sama dengan 1,4, B 3,4, C 3,1 dan D 1,1. Jika persegi tersebut didilatasikan atau diperbesar 3 kali dengan titik pusat 0,0, maka tentukan bayangan dari bangun tersebut. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pembahasan soalnya. Dari soal sebelumnya kita bisa lihat konsep dilatasinya, yaitu jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka bayangan titiknya berada di koordinat Kx, Ky. Jadi kita harus mencari bayangan titik-titik dari masing-masing A, B, C, dan D. Jadi yang pertama kita harus mencari bayangan dari titik A. Titik A yaitu A absen sama dengan matriks E absen Y absen sama dengan matriks K 0 0K dikali matriks XY. Maka didapatkan A absen sama dengan, karena faktor skala K-nya adalah 3, maka kita tinggal mengganti nilai K menjadi 3. Jadi didapatkan matriksnya 3 0 0 3 dikali dengan titik A yaitu 1 4. Maka didapatkan, kita kalikan sesuai dengan perkalian matriks, yaitu maka didapatkan bayangan dari titik A adalah 3,12. Setelah kita dapatkan bayangan dari titik A, maka kita mencari bayangan dari titik B. Sama dengan penjelasan dari titik A tersebut, bayangan dari titik B, B absen sama dengan X absen
matriks E absen Y absen sama dengan, karena faktor skalanya adalah 3, kita ganti nilai K menjadi nilai 3. Matriksnya 3, 0, 0, 3 dikali dengan titik dari B yaitu 3,4. Kita kalikan sesuai dengan perkalian matriks, didapatkan B absennya sama dengan 9,12. Setelah didapatkan nilai B absen, kita lanjut kepada bayangan titik C-nya, yaitu sama dengan penjelasan sebelumnya. C absen sama dengan matriks E absen Y absen sama dengan ke faktor skalanya sama yaitu 3, maka kita ganti nilai K menjadi nilai 3, maka akan menjadi matriks 3, 0, 0, 3 dikali dengan titik C yaitu 3,1, maka didapatkan hasil perkalian matriksnya adalah 9,3. Yang terakhir yaitu bayangan dari titik D. Sama dengan penjelasan sebelumnya, maka D absen sama dengan matriks E absen Y absen sama dengan faktor skala K-nya adalah 3, kita ganti lagi nilai K menjadi 3 yaitu matriksnya 3, 0, 0, 3 dikali dengan titik D yaitu 1,1, maka didapatkan hasil perkalian matriksnya adalah 3,3. Setelah kita dapatkan bayangan dari titik A, B, C, dan D, maka kita bisa buat geometri dari bidang tersebut. Di sini kita bisa lihat dua bidang, yaitu bidang persegi panjang. Kita bisa lihat bahwa bentuk dari bidang tersebut sama, tetapi ukurannya berbeda. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan bayangan dari kurva 3x kurang 2y ditambah 4 sama dengan 0 jika didilatasikan dengan pusat P 2,3 dan faktor skalanya 4. Di sini dari soal tersebut kita bisa lihat konsep dilatasinya, di mana diketahui suatu kurva dengan persamaan 3x kurang 2y ditambah 4 sama dengan 0. Persamaan tersebut didilatasikan dengan pusatnya A, B yaitu 2,3 dan faktor skalanya 4, maka K-nya adalah 4. Jadi pembahasan dari soal tersebut, kita mencari bayangan dari persamaan tersebut. Jadi kita harus mencari bayangan dari nilai X dan bayangan dari nilai Y. Cara mencarinya yaitu matriks X absen Y absen sama dengan matriks K 00K dikali dengan matriks X kurang A Y dikurang B ditambah matriks AB. Maka karena K-nya, faktor skala K-nya adalah 4, kita ganti nilai K menjadi nilai 4, jadinya sama dengan matriks 4 0 0 4 dikali karena pusatnya A, B dan nilai pusatnya itu 2,3, maka kita ganti nilai A dan B itu 2 dan 3. Jadi dikali X kurang 2, Y dikurang 3 ditambah matriks 2, 3. Jadi kita sama dengan kan, kita gabungkan perkalian matriks tersebut, maka didapatkan perkalian matriksnya yaitu 4x kurang 8 4y dikurang 12 ditambah matriks 2, 3 dan didapatkan hasilnya yaitu nilai x absen sama dengan 4x kurang 6. Kita pindah ruaskan, 4x sama dengan x absen ditambah 6, maka x sama dengan 1/4 x absen ditambah 3/2. Kita mendapatkan persamaan pertama. Dan juga kita juga mendapatkan nilai dari absennya yaitu 4y dikurang 9. Kita pindah ruaskan, maka didapatkan y-nya yaitu 1/4 y absen ditambah 9/4. Di sini kita mendapatkan persamaan keduanya.
Maka kita tinggal memasukkan persamaan pertama dan persamaan kedua ke persamaan kurva yang pada soal tersebut. Jadi setelah kita masukkan nilai X dan Y-nya, maka didapatkan hasilnya yaitu 3X kurang 2Y ditambah 16 sama dengan 0. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian penjelasan dari materi tentang dilatasi pada transformasi geometri. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.